Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitriani, NIM 2286206198, kelas 2A, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh yang pertama itu luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km². Luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km². Sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Yang kedua, iklim tropis dan garis khatulistiwa. Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena diluasi oleh garis khatulistiwa. Dampak positif iklim tropis antara lain, iklim tropis memiliki dua musim saja, sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Curah hujan cukup tinggi sehingga pertanian berjalan lancar, dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. 3. Letak geografis, astronomis, dan geologis. Contohnya, negara Indonesia dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Luas Indonesia, kalau daratan 1.922.570 km², sedangkan lautannya 3.257.488 km². Maka Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Negara-negara ASEAN dilihat dari kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang pertama itu Indonesia. Sosial budayanya yaitu tarian yang berbeda berdasarkan masing-masing aspek, memiliki pantun dan gurindam. Ekonomi, Indonesia tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Selain itu, Indonesia juga pengekspor utama karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, kopra, dan rempah-rempah. Politik, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua itu Malaysia. Sosial budaya yaitu tarian ulek mayang dan tarian zapin. Ekonomi, perekonomian Malaysia berubah sejak dekade 1970-an berkat ekspor bahan mentah. Sumber daya alam yang menjadi andalan Malaysia yakni karet dan timah. Selain itu, Malaysia juga penghasil minyak kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kayu-kayu yang diperdagangkan di politik juga banyak berasal dari Malaysia. Politik, sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. 3. Singapura. Sosial budayanya yaitu kebudayaan Singapura kental dengan aspek Tionghoa, Britania, dan Melayu. Ekonomi, Singapura sama sekali tidak ada sumber daya alam. Singapura lebih mengandalkan impor sumber daya alam untuk perindustriannya. Politik, sistem republik parlementer. 4. Thailand. Sosial budaya, suku terbesar di Thailand adalah suku Thai, Tionghoa, Melayu, dan Khmer. Sebagian penduduk beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Ekonominya yaitu timah dan mangan. Politik, sistem monarki kerajaan, konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja. Bentuk negara Thailand berbentuk kesatuan. Yang kelima, Filipina. Sosial budayanya tinikling, tarian bambu tradisional khas Filipina.
Colombo merupakan rumah tradisional Filipina. Ekonominya yaitu tembaga, nikel, emas, timber, seng, dan kobalt. Politik, Filipina merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik, bentuk negara kesatuan, dan sistem pemerintahan presidensial. 6. Brunei Darussalam. Sosial budayanya yaitu didominasi suku bangsa Melayu, sisanya suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Ekonominya yaitu minyak bumi dan gas alam. Politiknya sistem monarki yaitu kerajaan absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 7. Myanmar. Sosial budaya yaitu menganut kepercayaan Chinese yang banyak mengandung hal mistis. Ekonominya yaitu pertanian menjadi penghasilan utama rakyat Myanmar. Separuh hasil tani Myanmar adalah beras. Myanmar juga kaya mineral yakni biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Politiknya yaitu sistem republik parlementer berbentuk negara kesatuan. Kepala negara Myanmar dipegang oleh junta atau jenderal, sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. 8. Vietnam. Sosial budaya yaitu suku di Vietnam homogen. Terbesar suku Viet, sebagian besar tidak beragama. Bahasa resminya adalah Inggris dan Perancis. Ekonominya itu bentuk dan posisi Vietnam yang memanjangkan menjadi Vietnam kaya akan sumber daya laut. Vietnam unggul dalam ekspor udang, cumi, kepiting, dan lobster. Sektor pertaniannya didominasi beras. Selain itu ada juga tebu, singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Hutan Vietnam juga menghasilkan arang, kayu, dan rotan. Kandungan alamnya meliputi batu bara, besi, kromium, dan timah. Politik, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai unggul, sistem negara komunis. 9. Laos. Sosial budaya, bahasa Laos dengan agama Buddha. Ekonominya, perekonomian Laos bergantung pada pertanian. Produksi utamanya adalah beras. Selain itu, Laos juga menghasilkan ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Politiknya itu menjalin kerjasama dengan Vietnam yang juga menganut sistem komunis. Kepala negara adalah seorang presiden. 10. Kamboja. Sosial budayanya, budaya di Kamboja sangat dipengaruhi oleh agama beda daripada diantaranya dengan dibangunnya Angkor Wat. Atraksi budaya yang lain adalah Festival Bon Om Teu atau Festival Balap Perahu Nasional yang diadakan setiap bulan November. Ekonomi, dua komoditas utama Kamboja yakni beras dan karet. Selain itu, Kamboja juga memproduksi ikan, buah, sayur, dan daging. Politik berbentuk monarki konstitusional. Kuis. Yang pertama, berapa luas wilayah daratan ASEAN? A. 3.800 km², B. 1.500 km², C. 4.600 km², D. 4.817.000 km². Nomor 2. Apa bentuk politik di negara Kamboja? A. Monarki konstitusional, B. Presidensial, C. Parlementer, D. Semi-presidensial. 3. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim
tropis, B. iklim subtropis, C. iklim sedang, D. iklim dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.